Wawancara narasumber pertama bersama Ibu Amelia Lestari SPD selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 8 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mutiara Fitri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Amelia Lestari SPD sebagai Wakil Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 8 Palembang. Apa kabarnya Ibu Amel? Alhamdulillah Bu Tia, baik-baik aja. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini saya ingin meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai dari tugas kuliah saya, mata kuliah kurikulum, bahwasanya masa dewasa adalah masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Bu, sebagai orang dewasa, kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi? Ya. Mungkin untuk kebutuhan dewasa secara individual itu setiap orang berbeda-beda Bu Tia ya. Dan tergantung dengan tujuan hidup mereka. Jadi project target hidup mereka tuh mau jadi apa gitu kan. Nah kalau saya berhubung emang saya sama seperti Bu Tia, guru ya, dan yang sudah sudah hampir 7 tahun, masuk 8 tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan. Tujuan saya menjadi seorang guru itu kan sudah termasuk sebagai target tujuan saya kan ya. Sebagai orang dewasa, saya ingin menjalankan secara maksimal untuk tugas saya. Tugas saya itu pekerjaan saya sebagai guru. Selain itu, sebagai orang dewasa, kita tidak selalu monoton untuk masalah pekerjaan. Kadang-kala kita harus lebih ke sosial atau pergaulan. Namun secara saya pribadi, untuk di usia saya yang sudah masuk 30 tahun ini, masalah pertemanan circle-nya mungkin tidak seluas waktu kita remaja Bu. Nah kita lebih mengutamakan emang benar-benar teman itu ya benar teman gitu kan. Dan biasanya circle kita ini sesama profesi, sesama guru. Iya benar. Dan selain itu kebutuhan kita sebagai orang dewasa, selain pekerjaan, terus kehidupan sosial, dan yang itu keluarga. Nah, keluarga. Kadang-kala kita di usia dewasa ini, awal-awal perubahan dari masa remaja ke dewasa, gejolak yang kita pikirkan itu antara melanjutkan pendidikan atau bekerja atau menikah. Nah, itu kan biasa beberapa orang mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya kemarin alhamdulillah sebagai kesempatan untuk melanjutkan kuliah, dan saya memfokus ke guru karena emang itu minat saya. Setelah itu alhamdulillah juga saya langsung dapat pekerjaan. Nah setelah mendapat pekerjaan itu, nah emang tujuan kita mendapat pekerjaan itu bisa mendapat salary ya, itu kan pemasukan atau penghasilan untuk kita melanjutkan tujuan kita selanjutnya gitu. Dan selain itu mungkin ada seperti saya target ingin membuka usaha lain sampingan karena kita kadang-kala di pekerjaan itu kita ada rasa bosan ya Bu. Iya benar ya, rasa bosan dan ada keinginan kita mau melakukan sesuatu yang beda. Dan ini baru ancang-ancang saya ingin melakukan usaha kecil-kecilan. Dan itu saya rasa meskipun berbeda-beda ya, dan setiap orang itu untuk kebutuhannya biasanya berubah-ubah atau dinamis ya, tergantung dengan perubahan zaman. Seperti saat ini kan kita sudah hampir 2 tahun ya Bu Tia ya. Iya. Pada masa pandemi mungkin beberapa target kita yang ingin melakukan plan A, B ternyata tiba-tiba berubah menjadi plan C. Nah itu kan berarti kebutuhan kita sebagai orang dewasa pasti berubah-ubah. Jadi Bu, setelah saya tangkap apa yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya kebutuhan Ibu sebagai orang dewasa yang pertama itu pekerjaan ya Bu, yang kedua itu sosial, yang ketiga itu keluarga, dan target usaha sampingannya juga menjadi kebutuhan dalam masa pandemi COVID ini. Untuk itu Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Narasumber kedua bersama Muhammad Fajri Palengka dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Mutiara Fitri, mahasiswi Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya bersama narasumber saya yang kedua, yaitu adik kita Muhammad Fajri Palengka, mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Selamat pagi, Adik Fajri. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya meminta waktunya sedikit kepada Adik Fajri untuk mewawancarai beberapa pertanyaan, di mana masa dewasa adalah masa tenang. Setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja, yang ingin saya tanyakan adalah kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi pada usia dewasa pada saat ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah kebutuhan dewasa itu banyak sekali yang sangat dibutuhkan pada masa dewasa ini. Kebutuhan dewasa ini pada diri saya sendiri, contohnya saya mencontohkan diri saya sendiri. Contoh kebutuhan dewasa yang sangat saya butuhkan itu adalah kebutuhan sosial, di mana saya ini sekarang sedang belajar di menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Raden Fatah, yaitu sebagai mahasiswa. Di sana saya mendapatkan banyak teman, di sana saya mendapatkan berbagai kelompok dan organisasi lain. Itu sangat penting bagi saya dalam dewasa ini, karena organisasi dan kelompok-kelompok itu membuat sikap dan etika saya terbentuk untuk kedepannya. Yang kedua adalah kebutuhan sandang pangan. Kebutuhan sandang pangan itu ialah kebutuhan kita sehari-hari, contohnya itu makan, minum, kebutuhan kita yang kita lakukan seperti biasa. Dan selanjutnya yaitu ada kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan itu menurut saya sangat penting, karena kebutuhan pendidikan itu sangat penting untuk kita di masa yang akan datang. Contohnya seperti saya sekarang ini sedang melakukan pendidikan sekolah, sedang melakukan pendidikan sebagai mahasiswa. Ya, contohnya tuh seperti kita belajar. Sekarang ini kan sedang masanya COVID-19, sedang masa-masanya belajar itu sedang menurun, dikarenakan pembelajaran itu kan dilakukan secara online yang tidak efektif. Pembelajaran itu ada baiknya dilakukan secara offline, lebih bagusnya lagi secara offline. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan materi. Kebutuhan materi itu menurut saya sangat penting saya sebagai mahasiswa, dikarenakan saya ini kan banyak sekali kebutuhannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kebutuhan materi. Menurut saya kebutuhan materi itu sangat penting saya sebagai mahasiswa, dikarenakan saya ini kan banyak sekali yang ingin dikeluarkan, uang yang ingin dikeluarkan itu sangat banyak, sepertinya uang bensin, uang untuk membuat tugas, fotokopi dan sebagainya. Kebutuhan materi itu kan sangat berpengaruh jika tidak terpenuhi, contohnya membeli kuota. Itu kebutuhan materi untuk diri saya sendiri. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya, Dek Fajri, karena tidak tatap muka sehingga kuota tadi sangat dibutuhkan pada saat ini, sangat dibutuhkan sekali. Apalagi kita ini sudah 1 tahun lebih menghadapi kuliah online. Iya, benar. Dan kebutuhan yang
sangat penting bagi saya juga, yaitu kebutuhan sekunder. Yang contohnya saya pergi ke kampus itu menggunakan motor. Motor itu kan bensinnya harus diisi. Nah, itu sangat penting untuk saya. Artinya walaupun di masa pandemi ini ada beberapa hari yang membuat Adik Fajri untuk hadir ke universitas ya. Ya. Ini juga perlahan sudah mulai boleh ke kampus kan. Oh, jadi berarti Pak itu deh pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Wiradefata Palembang ini sudah melakukan tatap muka walaupun dalam 1 minggu itu 1 hari ya. Ya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Adik Fajri yang telah membantu saya dalam memenuhi tugas saya pada mata kuliah kurikulum. Baiklah, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada Adik Fajri atas waktunya dan atas kerjasamanya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara ketiga bersama Bapak M. Syukron Eso selaku Kepala Sekolah SD IT Al-Hidayah Palembang. Nah, saya hari ini ditemani oleh Pak Muhammad Syukron Esos selaku Kepala Sekolah IT Al-Hidayah Palembang. Selamat siang Bapak Muhammad Syukron. Selamat siang Ibu Darmi Fitri. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Pada hari ini kita bertemu kembali. Di sini saya meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai Bapak terkait dengan masa kedewasaan. Di sini yang ingin saya tanyakan, masa dewasa adalah masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, sebagai orang dewasa, kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi? Oke, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. karena pertanyaan Ibu Mutiara Dwi Fitri, kebutuhan orang dewasa. Iya. Itu menurut pribadi ya. Oke, Iya. langsung saja saya jawab. Kebutuhan orang dewasa itu yang pertama kalau saya secara pribadi adalah kebutuhan biologis, di mana seorang dewasa itu ketika dia sudah mencapai dewasa, dia ada keinginan untuk berkeluarga, di mana berkeluarga itu bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, gitu, mendapatkan keturunan seperti itu. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Di mata negara, setiap manusia, setiap masyarakat memiliki sama, yaitu kebutuhan rasa aman, di mana masyarakat atau rakyat dilindungi oleh negara yang memiliki perlakuannya sama. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, karena di dalam ilmu sosiologi, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain, karena setiap manusia itu butuh dengan manusia lain. Itu adalah kebutuhan sosial. Itu secara universal saya jelaskan. Ada lagi kalau secara pribadi lagi atau lebih mengkerucut, seperti kebutuhan materi, makan, minum, sandang, pangan, papan, seperti itu. Dan juga manusia itu macam-macam kebutuhannya, apalagi kebutuhan dewasa. Dan juga ada kebutuhan secara adil atau keadilan sosial, bagaimana setiap manusia butuh namanya keadilan, baik di mata hukum maupun di mata masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, bahwasanya kebutuhan yang Bapak ingin penuhi pada saat ini, yang pertama itu kebutuhan biologis ya Pak. Yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, materi, sandang, pangan, dan keadilan ya Pak. Selain itu, adakah kebutuhan-kebutuhan yang lebih bersifat yang ingin dituju untuk sekarang Pak, untuk ke depan? Untuk ke depan, setiap manusia itu memiliki hampir sama pemikirannya, yaitu harta, tahta, wanita. Karena itu yang dituju.
Tapi ya secara manusia itu memiliki butuh proses. Yang diinginkan adalah di mana kita memiliki harta, memiliki tahta, memiliki wanita, memiliki rasa aman, keadilan, baik di mata hukum maupun negara, baik di mata agama juga. Bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita juga meminta keadilan, bagaimana kita membutuhkan semuanya. Seperti itu. Baik Bapak, itulah tadi sedikit pertanyaan dari saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya telah hadir pada siang hari ini. Dengan berakhirnya wawancara ini, berakhirlah pula tugas dari mata kuliah kurikulum saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya, sama-sama. Lebih dan kurang saya minta maaf pada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.